kalau kita mengajarkan ke mahasiswa FKU ya, kedokteran umum ya dengan hubungannya dengan penyakit. Kemudian kalau kedokteran gigi ya hubungannya dengan mikroorganisme yang ada di rongga mulut, jadi disesuaikan. Kalau gizi ini ya paling harus tahu semua ya isinya mikroorganisme apa saja yang ada di gastrointestinal tract. Karena apa? Untuk ini penyakit-penyakit yang hubungannya dengan apa? Ada kardiovaskuler, kemudian hubungannya dengan gizi ya. Itu ada beberapa yang publikasi yang mengatakan bahwa ada hubungannya dengan flora-flora di saluran gastrointestinal. Ini salah satu tokoh atau penemu tentang mikroorganisme ya, discovery tentang tuberkulosis, kemudian ada yang namanya postulat, kemudian penemu bakterium anthrax ya. Ini namanya Robert Koch. Ini salah satu yang terkenal itu adalah postulat Koch. Mungkin kalau di kedokteran sih diajari ya. Postulat Koch itu gini, bahwa bakteri itu kalau bakteri bisa menyebabkan penyakit ya. Mikroorganisme bisa menyebabkan penyakit. Kemudian misalnya pasien itu dengan gejala-gejala yang khusus ya bisa disebabkan oleh bakteri A, misalnya tipes gitu misalnya tifoid tipes. Itu gejala-gejalanya itu gejala tipes, oh ini penyebabnya pasti kalau ada diagnosis tipes pasti ada agen penyebabnya. Agen penyebab apa? Ya berarti Salmonella typhi. Nah, harusnya Salmonella typhi itu bisa dikultur atau diidentifikasi dari sampel pasien yang bergejala tipes tadi. Istilahnya bisa ditumbuhkan, dikultur atau diisolasi. Kemudian kalau patogen penyebabnya tadi disuntikkan di hewan coba, maka akan mempunyai gejala yang sama seperti pada manusia. Nah, kemudian kalau sudah disuntikkan, kemudian dengan gejala yang sama, jadi sampelnya tadi diambil juga dikultur dari sampelnya diambil dari hewan coba tadi, maka akan dapat diidentifikasi bakteri yang penyebab sakitnya hewan. Jadi kalau postulat, ini tadi contohnya tipes ya, mungkin tadi yang dari Kendal Mbak siapa? Saya Dr. Wahyuni. Gimana? Panggilannya siapa? Dewi. Disingkat Dokter. Dewi. Mbak E. coli. Benar? Apa ya? Itu tipes apa ya lupa? Apa? Kenapa hari itu? Jadi kalau diakreditasi, apakah ada bayar pada petugas gizi, karena karier itu nanti kan mudah menyebar ke pasien, dikhawatirkan seperti itu ya. Kemudian juga sih dari sampel-sampel ini alat-alat masak, alat-alat buat jus, alat apapun yang ada di dapur rumah sakit itu juga di disuap dan dilakukan kultur isolasi bakterinya apa gitu. Ya. Tapi yang terpenting untuk rektal swab untuk petugas gizi itu adalah yang dicari adalah Salmonella. Ya. Kemudian ini ada Louis Pasteur. Louis Pasteur ini pasteurisasi. Kemudian ada lagi ini Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek itu orang berkebangsaan Dutch itu Belanda. Ini mikroskop sederhana ya. Mikroskop sederhana ini disebut juga bapak mikrobiologi ini, Anthony van Leeuwenhoek. Ini
Jadi ilmu Belanda berasal dari Delft. Delft itu sekolahnya Bung Karno di sana. Waktu sekolah arsitek, kalau Bung Hatta itu di Erasmus di sekolahan saya. Saya dulu alumni di Erasmus University Rotterdam. Kalau Bung Hatta itu di Fakultas Ekonomi. Saya di Fakultas Kedokterannya. Kalau Pak Karno itu, Bung Karno itu di Delft ini. Dan ini rumahnya Anthony itu dekat ya gereja pusat ya, sentrum kalau di Belanda itu masing-masing kota mempunyai sentrum. Ini rumahnya, padahal dia hidupnya tahun berapa nih? 1632 sampai 1723. Ya. Ini saya sebetulnya punya fotonya di depan rumah ini tahun 2001. Tapi tak cari nggak ada, waduh nenek moyangku gitu ya. Bapak mikrobiologi pertama, jadi rasanya seneng. Terus mikroskopnya yang yang dipegang ini ada di Museum Leiden di Boerhaave, tulisannya Boerhaave, tapi namanya gimana ya, Boerhaave Museum. Jadi ada alat-alat hemodialisis, kemudian mikroskop yang pertama kali dibuat oleh Anthony. Ini rumahnya di Delft ini ya, ini kenangan. Saya cari-cari foto saya nggak ada, padahal itu kenangan. Aduh itu ya, seneng ya bisa sampai istilahnya, oh iya nenek moyangku. Kemudian kita ke hubungan dengan gizi ya. Jadi ini khusus untuk mikrobiota, ya, mikrobiota saluran cerna. Jadi ada mikrobiota saluran cerna itu ada yang flora normal, ada yang patogen. Ya. Kalau tadi yang salah satu tadi patogen Salmonella typhi ya, bisa menyebabkan tipes. Jadi kalau petugas gizi rumah sakit harus di swab rektal apakah karier Salmonella apa enggak. Kemudian ada juga flora lagi yang flora-flora yang memang baik, itu contohnya adalah Lactobacillus, Bifidobacterium yang berperan baik pada saluran cerna. Dengan pola hubungannya dengan gizi, kalau dengan pola makan yang tidak baik ya itu akan mempengaruhi flora-flora di saluran cerna yang bisa juga mempengaruhi penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan. Ini salah satu contoh penelitian dari mahasiswa S3 bimbingan saya. Dia mau lihat ada yaitu disbiosis, perubahan dari flora-flora cerna, karena ada ini melihat pola makan ini wanita yang bisa berubah ya, perubahan pola makan bisa menyebabkan terjadinya disbiosis yang bisa menyebabkan dari kelainan dari sindroma ovarium polikistik. Ini ada pasien-pasiennya senior kami yang pengalaman, kenapa ya sekarang kan anak-anak ya gubut itu ya, maksudnya senangnya gubut, terus McD yang gampang-gampang lah ya, wegah masak dewe ya. Itu ternyata ada beberapa yang gadis-gadis itu ada kecenderungan terjadi ini sindroma ovarium polikistik. Nah ini baru diteliti apakah benar gitu ya, apakah benar dengan pola makan yang saat ini itu gubut banyak ya, itu apakah ada hubungannya dengan kejadian sindroma ovarium polikistik pada wanita. Itu karena pasiennya ada, tapi ini baru diteliti di hewan coba. Itu untuk S3-nya mahasiswa SPUG konsultan. Kemudian juga ada beberapa penelitian oleh kakak kelas kalian ya. Ini tentang tentang perubahan atau hitung kuman mikrobiota dari saluran cerna dengan pengaruh antara diet tinggi protein, tinggi serat, ya, ada dengan hewan pakai hewan coba, dibuat cancer, ada yang dibuat obesitas, bagaimana pola kumannya atau hitung kumannya di hewan coba tersebut. Ya. Nah, ini kita kembali ke anatomi ya, anatomi dari tubuh kita, terutama di saluran cerna sudah ya, mulai dari SMP kan sudah ya, dari mulai mulut, oesophagus, kemudian lambung, kemudian
kemudian usus 12 jari, usus kecil, usus besar, kemudian sampai ke apa, usus besar itu masuk kolon ascending, transversal, descending, kemudian sigmoid sampai ke rektum, anus. Jadi kalau bayi sesegera mungkin saluran cernanya itu dipenuhi dengan mikrobiota dalam 24 penuh biota, cepat banget. Nah ini kalau di mikrobiologi di rongga mulut, contoh aspek mikrobiologi dari infeksi di odontogenik ya, ini umumnya polimikrobial. Ini banyak penelitian-penelitian dilakukan oleh mahasiswa kedokteran gigi, ya. Misalnya apa sih bakteri-bakteri apa saja yang bisa menyebabkan karies? Contohnya ada Streptococcus mutan, kemudian ada Lactobacillus, itu juga menyebabkan kerusakan akar. Nah, ternyata hanya rongga mulut aja lebih dari 700 spesies yang teridentifikasi ya. Ini. Tapi kami di lab kami itu hanya beberapa spesies karena kebanyakan ini adalah anaerob. Ya. Kalau mikrobiologi labnya ya mahal sekali. Jadi hanya beberapa spesies yang dari mikrobiota di rongga mulut ya, itu yang bisa diidentifikasi. Ini ya lab kami Streptococcus mutan, Staphylococcus aureus, Lactobacillus, kemudian Candida. Itu kalau anaerob siswa gigi kalau misalnya ada mikrobiota yang lain selain yang ada di kami biasanya beli bakterinya bisa di UNER, di Gajah Mada gitu. Itu biasanya nanti kami simpan dan untuk praktikum mahasiswa. Karena kami waktu itu belum jadi ya, punya yang hubungannya dengan, tapi waktu berjalan terus akhirnya kita memenuhi kebutuhan dari kedokteran gigi ya sedikit demi sedikit kita nambah bakteri yang biasanya dibeli oleh mahasiswa kedokteran gigi untuk ini uji antibakteri ya, uji antibakteri untuk bakteri-bakteri yang menyebabkan kelainan pada rongga mulut. Kemudian ada yang spesies tertentu atau interaksi sinergis dari multispesies ini lebih invasif dan direspon terhadap terapi. Ini banyak ya. Tapi ini kalau mahasiswa gigi biasanya kita teliti hanya satu bakteri. Itu satu bakteri itu repliek ya. Kemudian ini flora normal rongga mulut, faktor mempengaruhi pola lokalisasi ya. Ada akan selektif bakteri pada tipe sel tertentu, kemudian kondisi lingkungan lokal, kemudian koagregasi antibakteri, inhibisi mikrobial. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi komposisi dari flora normal. Ada usia, kemudian kehamilan, nutrisi diet, erupsi gigi, hygiene oral, kebiasaan merokok, kemudian karies gigi atau periodontitis, terapi antibiotik, kemudian rawat inap, genetik, dan ras itu bisa mempengaruhi komposisi flora normal di rongga mulut. Contohnya ini pengalaman ya, kebiasaan merokok. Ada pasien dengan kondisi giginya diperiksa gigi dengan ternyata dokter gigi itu tahu oh rokoknya itu rokok filter apa tidak filter itu tahu ternyata. Kalau rokok filter itu kelainan giginya bagaimana, kemudian yang tidak filter bagaimana itu karena mungkin dari jurnal-jurnal juga banyak atau pengalaman klinis dari dokter giginya. Jadi beda-beda dari pola kumannya, floranya di rongga mulut dengan faktor-faktor di bawah ini ya itu akan berbeda masing-masing individu. Ini contoh flora normal rongga mulut. Ada yang ini predominan ya, kemudian ada fakultatif dan anaerob. Fakultatif ada Streptococcus ya, Streptococcus spesies macam-macam ini. Streptococcus mutant group, sanguis, kemudian mitis, salivarius, kemudian ada gram positif root
itu Lactobacillus, ada juga Moraxella, kemudian ada gram negatif Enterobacteriaceae. Karena kalau gram negatif itu banyak kalau misalnya kita ngambil dari rectal swab ya. Kemudian anaerob, anaerob ini agak susah ya untuk identifikasi secara makroskopis dengan kultur ya. Harus ada suasana yang benar-benar anaerob, apalagi kalau anaerob obligat ya. Kalau fakultatif masih ada istilahnya bisa dalam suasana yang ada oksigen dikit itu bisa ya fakultatif, bisa fakultatif anaerob dan fakultatif aerob. Kemudian nah ini yang banyak diteliti kalau di bagian gizi itu ini Lactobacillus dan Bifidum yang flora baik. Jadi kalau dilihat dari jumlah apa kumannya itu banyak ini ya di ileum, kemudian di kolon. Karena sampai 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 12 colony forming unit. Kemudian ini kerajaan bakteri di gastrointestinal tract. Ya, itu tadi di upper small intestine, kemudian di distal ileum paling tinggi, di kolonnya juga tinggi per gram PSS. Kemudian di infan, ya pada infan itu terkolonisasi pada normal urmal epithelial flora ya pada ini setelah beberapa saat setelah kelahirannya. Ini kebanyakan ada Staphylococcus, Corynebacterium, Bifidobacteria, Clostridia, Lactobacillus dan Streptococcus. Nah, kalau Lactobacillus ini contoh kalau misalnya di vagina ya, kalau vagina itu baik, itu masuk flora baik, apa gunanya untuk mempertahankan pH vagina supaya tetap asam. Ya, tetap asam supaya nggak tukul jamur. Ya. Kalau kita untuk medis ya Lactobacillus yang ada di vagina. Kita nanti ambil biasanya swab vagina, kita lihat apakah ini normal apa tidak. Kalau tidak normal ya ada namanya BV, bacterial vaginosis. Itu berarti nanti bentuknya di epitel vagina tidak ada kelainan istilahnya dan perlu diobati. Kalau di saluran cerna untuk bagian gizi itu Lactobacillus, Bifidobacterium itu flora yang baik. Makanya banyak diteliti jumlah flora, tapi belum bisa hanya jumlah kuman gitu ya. Belum bisa melihat itu Bifido atau Lactobacillus. Kemarin ada ini menghitung kuman pada hewan coba itu. Setelah dilakukan pada hewan coba yang obesitas, kemudian dilihat lab-labnya plus bakterinya. Tapi saya merasa belum begitu ya. Menurut saya belum begitu bisa mewakili ini bakterinya apa itu loh. Bakterinya Lactobacillus bifido atau semua yang lain bisa tumbuh. Gitu. Tapi ada satu lagi yang menggunakan PCR. Ini belum selesai ini. Kakak kelas sudah berapa lama itu? Belum selesai penelitiannya. Karena kalau di lab kami itu punya qPCR tapi belum punya pengalaman untuk menghitung jumlah bakteri, kemudian labnya juga terpisah-pisah antara lab hewan coba, lab mikro itu tidak berdekatan, jadi agak kesulitan kalau misalnya kita dalam satu tempat mengerjakan di lab, ada lab PA, lab mikro, kemudian lab hewan coba. Gitu. Kalau kebanyakan dikerjakan di UGM ya, insya Allah nanti kalau sudah labnya jadi mungkin bisa ya. Apalagi ini masih COVID ya, dipakai untuk COVID, labnya masih sekarang tertutup, analisnya libur semua, isoman ya. Jadi sepi. Saya lebih senang di rumah. Kalau ngajar lebih senang di rumah, nggak di kantor karena ini meningkat lagi. Nah, ini juga sama ya. Contohnya kalau saya baca di jurnal ini gizi yang hubungannya dengan mikrobiota saluran cerna, itu melihat kuman-kumannya itu masih dalam
tidak sampai spesies ya, genus jarang. Biasanya ini apa masih kayak family ya. Ketika kalau di mana ditemu jin patogen penyebab infeksinya. Contohnya tadi kalau di petugas gizi dilakukan pemeriksaan rektal swab, apa yang mau dicari? Salmonella typhi. Kalau hanya genus atau apa hanya family itu terlalu jauh. Ya. Karena kalau kita ada pasien dengan infeksi, infeksinya apa toh? E. coli, apa enterobacter, apa klebsiella, apa salmonella typhi, apa staphylococcus aureus, apa streptococcus hemolyticus, apa streptococcus pyogenes. Kita harus sampai mendiagnosis sampai apa namanya spesiesnya. Karena itu menentukan nanti untuk menentukan pola pola resistensinya atau pola sensitivitasnya terhadap antibiotik. Jadi belum bisa kalau hanya genus, kemudian apalagi family ya, itu jauh. Nanti diketawain oleh klinisi. Kemudian ada juga di saluran cerna ada 3 kelompok virus yang ditemukan pada saluran cerna. Ini sebenarnya hubungan dengan gastroenteritis, kemudian yang apa namanya ini ada golongan enterovirus atau yang lain yang apa yang tidak normal ya yang berhubungan dengan gastroenteritis, kemudian yang hubungannya dengan oportunistik. Sebetulnya di hubungan gastroenteritis tidak ada satu coronavirus. Ya kita waktu itu sudah pernah diteliti ini dokter Happy dan Residen Mikro. Jadi melihat sampel feses pasien COVID, kita ambil fesesnya pasien COVID, kemudian ada coronavirusnya apa enggak. Ada ternyata 40% dari jumlah sampel pasien COVID. Ya dulunya kita ya tenang-tenang ya, kita ini gastroenteritis tapi ya. Kemarin saya dari diare 2 hari itu turun 4 kilogram. Diare ini kayaknya mosok corona. Soalnya nggak batuk, nggak pilek, nggak nyeri telan, nggak demam. Tapi tiba-tiba nggak tahu pulang desa mampir ke saudara, ke mbak, makan, mampir ke adik, makan, pulang padahal nggak jajan, tapi sampai rumah tuh greges langsung. Greges bentar tapi diarinya yang nggak kuat sampai 4 kilo saya turun minggu kemarin. Itu. Makanya biar Pak Adrian dulu yang ngajar. Karena saya benar-benar ambruk itu. Di sini ada coronavirus tapi penyebabnya untuk sebagai penyebab gastroenteritis. Kemudian ini penyakitnya yang pertemuan kedua ya ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ada patogen-patogen yang di gastrointestinal. Kemudian ini kalau kita di mikrobiologi itu untuk apa toh sebetulnya mikrobiologi itu pemeriksaan penunjang untuk diagnosis penyakit infeksi apapun ya, bisa infeksi virus, jamur maupun bakteri. Kemudian kalau kita sistem kerjanya, kalau ada pasien dengan keluhan ya, baik terlokalisir maupun keluhan yang sistemik, itu kemudian kan mesti dianalisis wawancara terarah, kemudian pemeriksaan diperiksa tanda vital, kemudian pemeriksaan fisik pasien. Jadi kasnya, gejala dan tanda itu nanti akan dokter akan bisa mendiagnosis secara klinis, namanya diagnosis presumtif ya, atau diagnosis sementara. Diagnosis sementara itu belum sampai ke pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium. Biasanya berdasarkan wawancara itu anamnesis, pemeriksaan fisik itu diagnosis sementara. Kalau untuk melakukan diagnosis pasti maka dokter akan meminta pemeriksaan laboratorium yang hubungannya dengan tanda dan gejala dari penyakit kemudian. Kalau penyakit infeksi itu ya tergantung infeksinya apa. Kalau misalnya tifoid ya kita ambil darah, misalnya feses, itu disesuaikan, tidak semua sputum, blood, feses, tisu, biopsi semua diambil,
terus diperiksa semua. Hubungannya dengan BPJS jelas nggak nyanda, ya, nggak nyanda kalau untuk pemeriksaan semuanya. Ya. Jadi dokter akan meminta ke laboratorium sampel apa yang akan diambil, terus pengennya itu kok tanda klinis, gejala diagnosis klinis harus disertakan di situ. Kalau misalnya ternyata tadi tifoid, ya kita nanti penanamnya di media yang khusus. Media bisa, oh ini diagnosis klinisnya curiga tifoid, ya, tipes. Ya, berarti nanti sampai lab, itu kan berarti sampelnya itu ditanam atau dikultur atau diisolasi sama aja ya. Itu sesuai dengan media yang selektif yang dipakai untuk pertumbuhan Salmonella typhi. Tidak semua media ya bisa. Jadi supaya kita nyambung lah. Nanti pengennya tifoid itu di media jamur yang nggak dukul gitu ya. Atau misalnya penyebabnya kira-kira jamur kandidiasis gitu, tapi nanamnya malah di media lain, ya enggak sesuai, nanti tidak bisa diidentifikasi. Nah, kemudian setelah itu akan dilakukan ini tadi pemeriksaan mikroskopis, kultur, kemudian ya ini mikroskopis, kultur, kemudian dilakukan tes-tes biokimia untuk mendapatkan diagnosis yang apa, jadi agent penyebabnya ketemu. Kemudian ada juga yang rapid test tentang serologi. Ya, kalau di puskesmas biasanya untuk tifoid itu bisa dilakukan serologi atau tes yang rapid. Kalau kultur banyak dilakukan di rumah sakit tipe B atau tipe A. Kalau tipe C itu jarang karena hitungannya ada, tapi sebetulnya tipe C juga diharapkan ada pemeriksaan laboratorium untuk mikrobiologi. Ini tapi baru nyekolah ke ini spesialis dari staf-stafnya. Kadang direkturnya malah sekolah sendiri. Nah, kalau genetik itu biasanya untuk penelitian ya, belum sampai ke, kalau di luar negeri sih sampai kalau memang diperlukan pemeriksaan genetik, iya. Tapi untuk pasien biasanya ya yang sesegera mungkin ya hasilnya lebih cepat. Kemudian karena apa? Dokter membutuhkan hasil yang cepat untuk pasiennya, untuk perbaikan klinis pasiennya, untuk pengobatannya juga supaya pasien juga ada respon klinisnya dan lebih baik. Kemudian ini ada namanya definitive diagnosis. Kemudian setelah itu kalau sudah ketemu patogen penyebabnya, ya itu berarti dites sensitivitas atau tes resistensi dengan berbagai macam antibiotik. Nanti antibiotik yang cocok yang mana? Kalau antibiotiknya ternyata ini yang apa? Nanti ada praktiknya ini juga. Kalau ini ada yang sensitif apa resisten kan banyak ini ya, kemungkinan ini harus ada standarnya. Kita pakai standar internasional. Karena dilakukan dengan tabel apakah itu sensitif, intermediate, resisten, nanti cocokkan dengan tabel ECLSI. Oh, yang sensitif antibiotik ini A, B, C. Yang resisten itu yang DEF itu misalnya. Jadi tetap ada komunikasi antara klinisi dan dokter mikrobiologi klinik, spesialis mikrobiologi klinik, antibiotik yang mana yang bisa dipakai untuk pengobatan pasien dengan infeksi bakteri tersebut. Ini pasien ya. Nah, nanti kalau mulai ada kelainan-kelainan infeksi bisa aja dengan ada kelainan penyakit yang misalnya penyakit-penyakit kronis yang lain, ya bisa DM, bisa gagal ginjal kronik, bisa hipertensi, bisa macam-macam ya. Nah, itu nanti kan berarti ada konsulan gizi itu ya. Nah, ada konsulan gizi. Nah, ini yang pengalaman menarik tapi gimana? Kalau ada pasien ini Mbak Tiwi ya, Mbak Tiwi yang di rumah sakit dengan gagal
ginjal kronis. Kan kaliumnya tinggi ya, natrium tinggi, nanti tidak boleh petugas gizi datang ke pasien, terus mengedukasi pasien, dietnya gini Pak, Bu, tidak boleh kan ada harus apa namanya, tidak boleh makanan yang tinggi kalium, tinggi natrium itu toh. Nah, itu nanti contohnya apa? Pisang, ya, pisang Ambon, pisang apapun itu kan tinggi itu. Tidak boleh. Tetapi ya antara petugas gizi sama dokter spesialisnya sama yang ngantar itu kadang-kadang berbeda. Sudah habis di UGD kasih nggak boleh makan pisang, tapi waktu dapat makan siang, makan malam, makan pagi dapatnya apa? Pisang. Nah, kan jadi nggak cocok itu ya waktu itu. Terus itu di apa namanya di rumah sakit besar, edukasinya jalan, tetapi ternyata apa namanya petugas gizinya nggak tahu itu dari depan ke belakang itu jadi kan nggak cocok ya. Terus saya itu kebetulan siapa pas suami saya sendiri pasiennya sampai suami saya iki sebetulnya diet ruangan apa diet pasien ya. Terus saya terus jalan-jalan ke itu yang tempatnya apa tempat ngantar-ngantar piring-piringnya kan ada banyak pasien tak lihat Pantry, Dok. ya nggak di pantry pokoknya pas-pas di koridor itu kok tak lihat satu-satu semua saya jajal ternyata isinya itu pisang semua. Terus di ICU HCU juga seperti itu sampai perawatnya itu perawatnya Bu Endang maaf ya pisangnya dimakan Bu Endang aja jangan dimakan Bapak. Sampai seperti itu. Padahal sudah ada dokter spesialis gizi klinisnya, terus ada mahasiswa PPDS-nya, kemudian ada petugas gizinya. Istilahnya sudah seperti itu. Nah, itu kan seperti hanya teori aja dijalankan, prakteknya iya, tapi sampai actionnya itu sudah berbeda gitu. Nah, ini pesan saya untuk Mbak Tiwi, Mbak Tiwi, Mbak Tiwi. Tolong Ya, ya. Dok. Oke. Aku keluarga pasien soalnya jangan sampai ya kalau memang diet nggak boleh ya apa namanya rendah Rendah kalium kalium, rendah natrium yang padahal sudah ya nggak makan pisang tapi dari gizinya sendiri kasih pisang. Nah itu jadi itu dua kali dalam dua kali mondok maksudnya jadi edukasinya sama tapi tentunya pisang mungkin pisang lebih gampang ya pisang Ambon itu kan wis cantik ya cantik dipakai untuk apa karena kan bagus ya istilahnya gampang sisan sak ruangan pisang sak lirang bisa nggak usah berapa 14 ya 14 pasien mudahnya gitu terus ada lagi yang di ini zaman saya kopas itu ada ini kalau diet tinggi protein kan terus telurnya banyak you know? Nah itu nanti saya ya kalau mungkin dokter spesialis gizi terus yang kayak jenengan yang S2 misalnya di ruangan ya di dapurnya rumah sakit tahu kan tapi saya nggak tahu yang ngantar itu lulusan apa paling SMA ya terus di training SMA Boga gitu, Dok. SMK Boga. mereka sebetulnya tahu ya tapi nggak tahu saya pokoknya di rumah sakit itu misalnya telurnya itu 4 itu ya lu kok kakean tadi mosok mas pasien dikasih telur 4 itu padahal kan ada istilahnya indikasinya harus proteinnya banyak dulu zaman saya kelas tapi kalau sekarang misalnya mau tambah protein kan tambah albumin itu ya ya yang glomerulonefritis itu jadi mungkin sekarang kan ada albumin kalau dulu karena susah nyari albumin kasih telur banyak tapi dikasih satu aja seperti itu kita kembali ke ini untuk identifikasinya ya identifikasi tadi mikrobiota bisa patogen bisa yang normal tapi semua itu bisa identifikasi secara mikroskopis dan makroskopis ya kalau secara mikroskopis itu berarti dengan mikroskop kalau makros itu dengan ditanam di media kayak agar-agar itu loh agar-agar tapi di cawan-cawan petri nah kalau dengan mikroskop itu hanya bisa melihat itu gram positif, gram negatif gitu ya. Tidak bisa itu oh ini kuman spesiesnya sampai spesiesnya nggak bisa.
Ya. Apalagi gram negatif itu kan banyak, bisa E. coli, Enterobacter, Klebsiella. Tapi kita kalau di mikroskop tidak boleh menyebut spesiesnya kecuali ada informasi lain. Kalau ujian kan ada informasi, ada tes macam-macam disebutkan, baru identifikasinya, diagnosisnya apa ya, baru spesies. Kalau enggak hanya lihat mikroskop langsung ditonton ini apa? Oh, kuman bentuk fokus gram positif. Oh, kuman bentuk batang gitu ya. Ini mikroskop yang nanti kita pakai adalah mikroskop cahaya ini. Kayak yang lain-lain nggak usah. Ada Pak, mikroskop elektron itu kayak di lab terpadu banyaknya ada. Kemudian yang medan gelap itu adanya di Rumah Sakit Karyadi. Kemudian untuk bakteri, untuk identifikasi itu bisa diidentifikasi dengan cara ngecat bakteri ya. Kalau kita kalau kita ngecat rumah ya, ngecat rumah itu dinding itu kan bisa anti duit ya sak siji wae, cat ijo wis apa putih wis ya. Gitu. Kemudian tapi ada yang ngecat itu kan beberapa kali. Begitu juga dengan ngecat bakteri ya. Ngecat bakteri itu ada yang pengecatan ini sederhana itu hanya satu macam cat, kemudian komplek itu ditumpuk-tumpuk istilahnya. Komplek itu lebih dari satu. Nah, kalau pengecatan basah itu biasanya dari preparat langsung tanpa cat. Kemudian ini hubungannya dengan eukariot dan prokariot. Ya. Eukariot dan prokariot. Ya. Ini contohnya kalau eukariot mungkin pelajaran di biologi di SMP, SMA terutama itu sudah ada ya. Kemudian kalau yang prokariot itu contohnya adalah bakteri. Ya. Ini contoh perbedaan antara eukariot dan prokariot. Ini contohnya yang grupnya, mayor grupnya prokariot itu hanya bakteri, kemudian eukariot ada algi, fungi, protozoa, plant, animal, itu eukariot. Nah, ini yang jelasnya di sini kayak mitokondria, eukariot itu ada, aparatus Golgi ada, kemudian retikulum endoplasma ada. Kalau di prokariot tidak ada. Nah, kita yang belajarnya adalah yang prokariot. Bakteri. Bakteri ini, bakteri virus beda loh ya. Tahu enggak bedanya bakteri, virus, jamur? Mbak Hanifah. Apa? Tahu enggak? Sepintas saja kok bakteri, apa virus, apa. Urutannya udah mulai dari parasit, bakteri, virus, jamur. Mana yang lebih besar, mana yang paling kecil? Kita bakteri, Bu. Terus kedua apa? Virus apa jamur? Jamur. Terus ketiga? Virus. Paling kecil, itu paling kecil, paling gede. Kurang tahu. Kalau parasit, contohnya cacing, itu paling gede. Jamur itu bisa pembesarannya dengan 400 kali. Candida, jamuran misalnya, itu 400 kali. Adiknya lagi bakteri. Adiknya lagi siragil, paling kecil ukurannya itu virus. Ya, karena kalau parasit itu pembesaran 200 kali, 400 kali, dan telur cacing gitu ya. Kemudian kalau cacing, telur cacing ya. Kemudian kalau jamur itu 400 kali. Kemudian kalau bakteri itu 1000 kali ya pembesarannya. Kemudian kalau virus itu pakai mikroskop elektron. Ya, kita nggak punya. Nah, ini kita belajar tentang bakteri. Bakteri itu ada batang, fokus, spiral. Itu masih pelajaran SMP, saya ingat itu. Kemudian bersifat terhadap pengecatan, kita menggunakan pengecatan gram. Ya, namanya pengecatan gram itu yang pengecatan kompleks. Kalau sederhana itu hanya satu macam cat. Kalau gram itu ada beberapa macam cat, ya lebih dari satu. Gram positif, gram negatif.
itu sudah tahu kalau dokter itu misalnya gram positif, jadi antibiotik yang untuk gram positif apa, antibiotik untuk gram negatif apa, itu udah itu menolong dokter untuk segera memberikan antibiotik bila itu dicurigai infeksi bakteri. Kemudian ada yang pengecatan tahan asam, contohnya adalah untuk Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium lepra. TBC pakai sputum, lepra itu biasanya ngambil apa namanya dari cuping telinga itu, diambil serumnya, kemudian dicair. Kemudian klasifikasi bisa berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Kebutuhan oksigen ada bakteri aerob yang butuh oksigen dan anaerob yang tidak butuh oksigen. Kemudian berdasarkan patogenitasnya, ada patogen murni, patogen oportunistik, non patogen. Kalau patogen murni itu misalnya tadi tipe Salmonella typhi. Kalau oportunistik itu biasanya harusnya itu dia sebetulnya kalau kondisi tubuh kita itu sehat, dia tidak akan menyebabkan sakit ya. Tetapi kalau pas kondisi kita melemah itu sudah bisa menyebabkan sakit, itu namanya oportunistik. Dan non patogen yang tidak menyebabkan penyakit. Nah, ada yang berdasarkan morfologi, kokus ya, koki itu kokus bulat, basili, root, basil, batang, dan spiral. Itu 3 kelompok bakteri ini. Nah, ini contohnya. Ini yang batang, kalau ini tengahnya itu ada sporanya. Ada batang yang tidak bakteri bentuk batang, yang non spora dan berspora. Kemudian yang ini bentuk spiral. Ada yang bentuk kokus itu ada namanya diplo, strepto itu seperti kalung mutiara ya, rantai. Tetra berempat-empat, sarsina berkelompok. Bakteri. Jadi kita pakai bahasa Latin, kalau spesies itu contohnya ini Salmonella typhimurium. Jadi S-nya ini besar, T-nya kecil. Kalau misalnya Clostridium itu genus ya, nanti ada Clostridium tetani tambah tetani, tidak boleh huruf besar T-nya. Ya. Kemudian Klebsiella pneumoniae, berarti P-nya kecil. Kemudian ditulis miring. Itu penulisan yang benar. Jadi kalau apalagi diketik itu tulis miring. Nanti judul pakai seperti ini ya tetap kecil miring, tidak boleh huruf besar. Itu sudah internasional standar. Itu sampai ke spesies. Kemudian morfologi dan struktur dasar bakteri. Jadi bakteri itu kakaknya ya, kakaknya virus ya. Kakaknya virus. Kemudian kakaknya bakteri, jamur. Kakaknya ukuran loh ya, maksudnya berdasarkan ukuran. Kakaknya jamur parasit. Lebih gampang urutannya gitu. Kemudian ini mempunyai flagel. Flagel itu yang besar. Ini yang panjang. Ini flagel gunanya untuk bergerak. Makanya ada tes biokimia yang mengatakan kalau bakteri berflagel berarti tes motilitas. Apakah dia motil atau tidak, itu ada tesnya. Pakai media semi solid. Kemudian ada pili fimbre, pili yang kecil-kecil, yang pendek-pendek ini. Kemudian ada pembungkus, yaitu kapsul, ini kapsul, dinding sel yang hijau, kapsulnya yang apa namanya ini, warnanya hijau pupus, kemudian hijau, kemudian membran plasma. Kemudian ada sitoplasmanya, yaitu ada kromosom genom DNA, kemudian ribosom, badan inklusi, plasmid. Ini struktur dasar bakteri. Nah, ini flagel, ini adalah protein, bukan protein filamentos. Untuk motilitas dimiliki hampir semua bakteri bentuk spiral. Tadi kan ada spiral, ada batang, ada fokus. Jadi kalau bakteri bentuk spiral itu artinya banyak yang mempunyai flagel yang digunakan untuk bergerak. Kalau untuk bakteri bentuk batang itu 50%.
Kemudian ini bisa digunakan untuk identifikasi bakteri, maksudnya kalau dia bergerak tes motilitasnya positif berarti dia mempunyai flagel. Tapi ada beberapa bakteri ya mempunyai flagel yang tempatnya berbeda-beda ini ya. Ada di ujung satu, di ujung banyak, ada di semua permukaannya, kemudian ada di ujung. Ini namanya monotrik. Monotrik ini di satu sisi. Lopotrik banyak di satu sisi. Amfitrik banyak di dua sisi. Kemudian peritrik itu di semuanya. Ya, ini contohnya, contoh bakterinya Vibrio cholera yang bisa menyebabkan ini kalau dehidrasi berat kalau dia didiagnosis kolera itu kan biasanya diare ya, berak berak cair ya seperti air cucian beras ya. Kalau ada gizi ya mestinya tahu ya, kalau air cucian beras kita mencuci beras sebelum dimasak kan dicuci dulu lah, itu kan warnanya putih-putih itu. Lah itu penyebabnya biasanya Vibrio cholera, dan bila tidak tertangani dengan cepat ya, ini bisa dehidrasi berat dan bisa menimbulkan kematian. Itu kalau Vibrio cholera. Kemudian ada lagi yang untuk E. coli itu flagelnya peritrik di semua permukaan tubuhnya. Nah, ini contoh tes motilitas. Nanti kita kalau praktikum ya, kalau praktikum mau praktikum online atau online tergantung. Dulu pernah corona juga pada mahasiswa pada datang. Nah, saya juga yang S2 biomedik itu karena banyak residen bedah juga datang untuk praktikum offline. Ini motilitas tes itu di media semi solid. Jadi sebetulnya dengan OSO itu untuk ngambil bakteri runcing ya seperti kawat lah, tapi harganya ya mahal, bukan kawat biasa, pakainya platina. Itu 150.000, ukurannya kira-kira 30 cm, nggak ada 20 cm ya. Itu dimasukkan di media semi solid ini, kemudian sebetulnya ini kalau diinkubasi selama semalam ya, di inkubator itu ada seperti ini loh, kanunya cemara ya. Sebetulnya ini nggak bagus hasilnya. Harusnya ada seperti pohon cemara. Berarti itu dia menunjukkan adanya flagel. Terus kemudian ini salah satu contoh kuman proteus ya. Ini juga mempunyai flagel, di mana kalau kita bayangkan kalau kita ada air ya, ada air di ember gitu ya, kita kemudian dimasukkan batu atau benda apa, masukkan di air itu nanti kan seperti kayak ada gelombang gitu. Ya, itu namanya swarming. Ini tapi di media ya, di media belat agar, kemudian ditanami bakteri, kemudian besoknya diinkubasi, besoknya mau dilihat adakah ini kalau ada swarming ini khas untuk bakteri proteus. Kemudian ada darting motility, ini Vibrio cholera. Jadi motilitasnya kalau misalnya di mikroskop dengan mikroskopnya kalau hanya 1000 kali nggak bisa ini untuk melihat ini. Jadi gerakannya kayak pelencing ya ya melesat gitu ya. Itu untuk Vibrio cholera. Kemudian tadi pili atau fimbre yang tadi yang lebih kecil ya, bukan flagel ya. Flagel itu lebih panjang, kalau pili itu yang ukurannya lebih pendek. Itu protein bentuk rambut di permukaan sel, ukurannya lebih pendek dibanding flagel ya. Dimiliki oleh KBB itu kuman bentuk batang KBB gram negatif. Ya. Fungsinya untuk perlekatan dan konjugasi atau pada bakteri ini untuk pili tipe khusus itu untuk sek pili. Ini contoh flagel. Kemudian yang pilih itu yang kecil-kecil ini yang asli ya. Ada kalau Shigella ini salmonella, ada flagel sama pili, peritrik, kemudian Shigella dipilih. Jadi kalau misalnya di media itu ada namanya media selektif ya, selektif untuk salmonella, SS agar, salmonella Shigella agar, nanti koloninya bentuknya berbeda. Ini sek pilih.
untuk konjugasi. Kemudian kapsul. Kapsul itu lapisan ya, ini di luar dinding sel ya. Itu ada true kapsul, biofilm, glikokalik ya. Di sini kapsulnya misalnya punya yang namanya ini peptidoglikan ya. Peptidoglikan coba dibandingkan antara yang kuman bentuk batang bukan bentuk batang, gram positif dan gram negatif. Gram positif itu peptidoglikannya lebih tebal, yang negatifnya tipis. Nah ini bisa nanti kenapa bakteri warnanya nanti di zat gram itu warnanya merah, sedangkan yang bakteri gram positif warnanya ungu. Itu dilihat dari ininya, penyerapan warnanya untuk zat dengan zat gram. Nah, kalau kapsul itu dilihat di mikroskop pembesaran 1000 kali, maka yang terlihat itu nanti yang terang itu kapsulnya. Jadi namanya pengecatan sederhana negatif atau pengecatan puri. Kita menggunakan tinta bak itu dipakai untuk seperti preparat ya, ada hapus, tetapi antara bakteri sampelnya dengan tinta Cina, kemudian dilihat di meja preparat dengan pembesaran okuler 10 kali, objektifnya 100 kali. Dengan oil imersi, nanti akan yang terlihat bening-bening itu kapsulnya. Jadi malah kumannya itu nggak kelihatan. Kemudian, nah fungsi kapsul apa ya? Ya, fungsi kapsul itu untuk melindungi bakteri dari fagositosis, ya, serangan sel fagosit. Kemudian melindungi dari serangan antimikroba. Makanya kalau kuman-kuman berkapsul itu kalau kita beri antimikroba itu dia pasti punya perlindungan karena mempunyai kapsul. Kemudian membantu perlekatan pada permukaan sel secara fisik. Ini berlendir. Jadi ini kalau di media McConkey, media selektif ya, itu yang kuman berkapsul itu nanti koloninya seperti ini, diledek ya kayak umbel gitu. Itu berarti khas untuk kuman-kuman yang berkapsul. Ini fungsinya juga untuk melindungi dari kondisi fisik atau kekeringan dan sebagai cadangan makanan ya, karbohidrat. Ini koloni berlendir menunjukkan bakteri yang tumbuh membentuk kapsul. Jadi fungsi kapsul banyak sekali. Kemudian biofilm, ada beberapa bakteri memproduksi material berlendir untuk akan membelah diri membentuk mikrokoloni dalam lapisan lendir. Ini biofilm ya. Biofilm ini lingkungan yang akan sumber nutrisi dan aman untuk bakteri pembentuknya dan bakteri lain. Contohnya ini pada dental plaque ya. Kalau di mulut itu kalau dental plaque merupakan biofilm dan banyak nutrisi ya, terutama ini ada streptococcus mutan ini di mana makanya kalau sikat gigi itu berapa kali sebelum atau sesudah makan kan sesudah makan untuk mengurangi ini yang bisa di situ banyak bakteri yang terutama streptococcus mutan yang bisa menyerang karies gigi. Dinding sel fungsinya sel ini adalah peptidoglika untuk bakteri. Strukturnya ada kuman gram positif, ini peptidoglikan, kuman gram negatif itu ada peptidoglikan dan lipopolysaccharide. Kemudian kuman tahan asam, tadi yang contohnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium lepra, itu strukturnya ada peptidoglikan, arabinogalaktan dan likolik asid. Kalau gram positif hanya peptidoglikan yang tebal. Gram negatif peptidoglikan dan LPS, lipopolysaccharide. Tahan asam peptidoglikan, arabinogalaktan
mengenai struktur dinding selnya tadi ya, gram positif ini peptid duplikan tebal, kemudian ini peptid duplikan pada gram negatif itu tipis ditambah dengan LPS. Kemudian kalau tahan asam tadi ada peptid duplikan, arabinogalaktan dan nukleik asid. Itu nanti perbedaannya bisa dilihat pada saat kita melakukan pengecatan gram. Ya, kalau khusus untuk tahan asam itu dilakukan pengecatannya Nielsen ya, khusus pengecatan. Kalau yang positif gram negatif itu pengecatan gram, yang positif gram negatif. Nah, ini kalau kuman dicat, ya, itu kalau tadi ada pengecatan gram itu adalah pengecatan kompleks, di mana lebih dari satu macam cat. Ya. Kalau di puskesmas itu biasanya hanya pengecatan metilin blue. Ya. Tuh. Kalau di rumah sakit tipe C itu bisa dilakukan ini pengecatan gram, ada cat pertama, ya, cat kedua. Nah, ini contohnya pada cat pertama itu adalah menggunakan kristal violet. Tadi sebelumnya gini, jadi bayangkan ada objek gelas ya. Objek gelas itu kaca kecil gitu loh, yang dipakai untuk bisa darah malaria, untuk pengecatan. Pasti pernah ya. Itu sampelnya ditaruh di objek gelas, kemudian difiksasi dengan cara memanaskan dengan api supaya apa ya, melekat. Ya. Misalnya sputum, ya ditaruh di objek gelas, kemudian diratakan dengan ose, ya apa ya ose yang untuk lab mikro ya. Ose, kemudian difiksasi itu artinya dipanaskan di atas lampu spiritus, kemudian setelah kan kelihatan kering itu kan berarti melekat, itu berarti sudah terfiksir, kumannya sudah mati. Kemudian nanti kalau praktikum juga kita melakukan ini ya, supaya puas kerjakan itu 2 hari. Nggak bisa kalau praktikum mikro itu hanya sehari, 2 hari berturut-turut. Karena nggak nanti apa istilahnya nanam besoknya dilihat. Bukan nanti Senin kultur baru besok Senin depan ya udah mati lagi kumannya. Kemudian dicat dengan kristal violet. Itu ditambah ini warnanya apa namanya ungu sebetulnya ya. Kemudian ditambah iodin, ya ditambah lagi tetap warnanya ungu ya. Ini ada warnanya sama. Kemudian akan dilakukan dekolorisasi dengan alkohol. Alkohol absolut. Dekolorisasi ini waktunya cepat apa ya, diguyur. Kalau yang tadi kristal violet dan iodin itu 1 menit diamin ya, nanti terus habis kristal violet 1 menit, kemudian dibuang catnya, dicuci dengan air mengalir, kemudian setelah dikasih iodin 1 menit kita cuci dengan air mengalir. Kemudian kalau yang alkohol absolut itu langsung dimiringkan, ya, objek gelasnya dimiringkan, kemudian diguyur dengan alkohol. Jadi hanya beberapa detik ya, beberapa detik. Kalau dia itu gram positif ya, gram positif tadi warna cat pertama, kedua itu sudah melekat ya, karena lapisan peptid duplikannya itu tebal, sudah melekat. Kemudian yang untuk gram negatif itu akan luntur, hilang semua ya, karena peptid duplikannya tipis. Kemudian dikasih cat yang terakhir ini secondary stain itu dengan safranin ataupun ini air fusin. Ya. Itu nanti ini warnanya safranin kan ya, ini warna safranin. Kemudian kalau kosong tadi ini karena terdekolorisasi, kosong akan berwarna pink. Itu kalau pink itu gram negatif, gram positif ungu. Ya. Jadi dasarnya ada kenapa gram positif warnanya ungu, kenapa dasar warnanya pink, yaitu karena di sini ada proses dekolorisasi. Jadi ini luntur oleh dekolorator, yang ini tidak luntur. Nah ini kumannya untuk gram positif jadi ungu semua ya. Jadi ini warnanya seperti ini, kemudian yang gram negatif ini luntur jadinya pink. Nanti praktikum bisa
nyoba sendiri. Kemudian pengecatan gramnya hasilnya seperti ini yang asli ya. Bakteri gram positif seperti ini, seperti apa nih, Streptococcus seperti lantai atau kalung mutiara, fokus gram positif warnanya ungu. Kalau di sini ada gram negatif, ini kuman GO ya, pada pasien-pasien yang apa namanya hidung belang, tahu ya, pasien hidung belang tahu enggak? Ini pengalaman pribadi saya waktu praktek pertama kali di klinik 24 jam ya. Tadi ada mas-mas masih muda ya, seumuran 25-an itu. Ini jalan mau masuk nggak berani ya. Mau masuk nggak berani, mungkin dokternya masih kecil gitu ya. Saya pakai dokter tapi nonton TV di ruang pasien ya sama perawat gitu. Jadi kok cah BG apa dewasa ya belum ya, BG wis gede ya. Itu kok mondar-mandir di depan klinik karena kliniknya pakai kaca riben itu ya. Kalau dari luar nggak tahu nggak begitu, tapi pintunya kelihatan. Tapi dari dalam kelihatan cetong. Akhirnya masuk, dia keluhannya kencing nanah, ditanya pernah jajan kemana, enggak gitu ya. Pernah jajan kemana, ngomongnya pipisnya di terminal bis, apa di bawah pohon, bilangnya, oh dokternya mah dihapusi ya. Dokternya pinter loh ya. Jadi kalau pada pasien-pasien gini, saya kalau ngajari untuk mahasiswa kedokteran ya, saya kasih kasus seperti ini karena saya dua kali menemukan kasus seperti ini datang dengan keluhan kencing nanah. Udah tembak jatahnya, jajan yang di Pak, jajan yang di Mas. Enggak, pasti mengilak ya. Bagaimana caranya supaya ngaku? Oh, gampang dong. Iya, yuk ngaku. Nggak pernah nggak gelem ya kalau gampang aja. Jenengan itu mau berobat, ditanya nggak apa namanya, ditanya berbohong, gitu. Tidak sesuai apa yang dokter harapkan, maksudnya jawabannya dengan kencing nanah. Terus kalau tidak jujur, ya berarti salah. Udah gitu langsung jujur. Ya, gampang hitungan pasien itu. Akhirnya jujur. Ya. Ternyata habis jajan. Yang satu itu ternyata dulu tetangga lot 2 rumah. Cuma saya tentang dokter di sana kan kos-kosan ya, saya bukan penduduk situ. Ternyata ya, ketahuan dokternya sama pasiennya ternyata tetanggaan. Nggak kenal saya. Oh langsung, dok jangan diwajakan istri saya ya dok. Ya, seperti itu. Itu pengalaman bener itu. Jadi saya karena di tempat kos-kosan banyak, saya hanya nempati rumahnya kakak saya. Kakak saya juga nggak di situ, kakak saya di Kalimantan waktu itu tugas. Mbak saya di Purwodadi, saya nunggui kos-kosan. Di sini banyak kos-kosan. Ternyata tetangga saya punya istilahnya rumah penduduk saya nggak di situ. Jadi di situ juga orang saya termasuk pendatang ya. Jadi nggak kenal sama yang kos itu, yang punya rumah siapa, yang kos siapa, yang di tetangga itu loh kan nggak tahu ya. Ternyata Tonggor, rumahnya alamatnya mana? Loh, tetangga saya Pak. Ternyata dokter ampun, jangan bilang sama istri saya. Aku nggak kenal istrinya jenengan gitu. Jadi gampang ya. Ternyata yaitu jajan. Ini contoh kumannya ya. Kumannya itu fokus gram negatif. Ini kecil-kecil nih. Kemudian kalau yang ini adalah leukosit. Itu kita ambil dari skrit urethra, jadi yang nanahnya tadi kencing nanah diambil dari situ. Ini gram negatif warnanya merah. Jadi pink tadi ya, merah. Tapi kalau gram positif warnanya ini fokus, ini streptococcus. Kalau ini diplococcus gram negatif. Ya, kalau diperhatikan benar ya seperti biji kopi yang dibuka. Ya, pernah lihat biji kopi yang bukan utuh. Kalau dibuka itu kan, nah itu fokusnya seperti itu, seperti biji kopi. Nah, ini kalau pengecatan sil Nielsen tahan asam itu untuk Mycobacterium lepra dan TBC. Ya. Kalau lepra ini kumannya yang ini, bukan yang biru-biru ini, enggak, yang merah-merah ini. Ya. Merah-merah. Kalau gerombol seperti kipas itu gerombol seperti biru gini itu lepra. Kemudian sendiri-sendiri itu bisa mungkin titik 3.
Ya. Ini contoh, kemudian nah, tadi ada beberapa bakteri yang mempunyai spora. Nah, ini kalau spora ini merupakan bentuk tidur sel bakteri, ya dibentuk saat kelaparan atau stres ya akan membentuk spora. Ya. Dindingnya tebal, resisten terhadap kondisi lingkungan yang jelek. Ya. Tahan terhadap kondisi lingkungan, suhu tinggi, pelarut organik, tidak tercat oleh pengecatan gram. Ya, ada pengecatan khusus spora namanya cycloproton dan lain. Kemudian didapatkan pada ini Bacillus clostridium. Bacillus itu ada Bacillus anthrax ya. Kalau penyakit anthrax itu penyebabnya adalah Bacillus anthrax. Ya, kalau penyakit anthrax kan di sapi ya, tapi bisa juga ke manusia. Jadi ini Bacillus anthrax ini kuman bentuk batang. KBB itu kuman bentuk batang gram positif berspora. Kemudian ada yang Clostridium tetani, penyebab tetanus. Nah, ini biasanya kita kalau praktikum analis suruh minta tolong untuk cari kotoran kuda supaya untuk praktikum mahasiswa supaya dia tahu ditanam di media pertumbuhan sama dicek untuk melihat spora dari Clostridium tetani. Ini penyebab penyakit tetanus. Nah, ini spora macam-macam variasinya ya. Kalau di cat ini yang bening ini, yang di bawah itu hitam itu, ini sporanya kalau dengan gram itu nggak kelihatan. Ya, tapi kalau dengan tadi pengecatan khusus itu warnanya hijau. Ini yang bening-bening itu kalau dicatat gram itu warnanya akan bening-bening itu tengah itu ada macam-macam spora ya, ada sentral, terminal, subterminal, lateral. Nanti kalau praktik bisa lihat. Kemudian sampai jam 14 berapa? 40 ya? Saya sampai jam 14 berapa? 14.40 toh? 14.40. Masih 20 menit. Pertumbuhan bakteri ya, ini ada beberapa fase ya. Fase pertumbuhan ada lag fase, kemudian ada eksponensial, kemudian stasioner, deklin. Jadi kalau kita menumbuhkan bakteri itu ya pertama kita kultur ya, kultur itu di-stek di Petri ya, cawan Petri atau piring Petri. Itu kemudian kita inkubasi. Lah ini inkubasi besoknya itu kalau bakteri itu besok pagi langsung tumbuh. Jadi dalam waktu cepat sekali. Kemudian nanti kalau dibiarin ya, besok pagi sudah selesai kita tumbuhnya banyak, mau identifikasi. Terus dibiarin gitu, nanti dia tidak akan tumbuh lagi. Habis itu terus mati. Gitu. Fase pertumbuhan bakteri. Kemudian nanti, nah, tidak hanya kita saja yang butuh nutrisi, bakteri itu malah macam-macam ya. Ada yang kos, masak sendiri, ada nggak dari mahasiswa ini? Apa GoFood? Kalau Mbak Tri ya, Mbak Tri kalau di rumah masak berasnya berapa kilo, berapa sampai setengah bertiga, berdua ya. Rumah sama siapa? Berempat, Dok. Empat habis nasi berapa? Pakainya cup itu toh, Dok, cup sini nggak ya, berapa ya, tiga cup sekali. Saya bertiga ya 3 cup. Iya. Saya bertiga 3 cup. Kadang-kadang GoFood sih. GoFood. Jadi lain, enggak nasi apa gitu. Ya. Nah, itu kalau nasi kayak di rumah sakit itu berasnya beras apa, Mbak? Beras C4 atau Rojo Lele apa mentek itu di Kertosowondo apa ya, Dok? Kurang tahu saya soalnya nggak di penyelenggaraan makan sih jadi kurang sampai nggak ngerti ya. Kalau di rumah mau berasnya mentek, kadang C4 Dok, campur ya. Tapi ada beberapa ya, aku kan asliku desa juga ya. Kenapa ya beras C4 yang dari desaku itu enggak bagus, tapi didang ning nggone kukusan itu ya. Neng desa kan kukusan itu kok bagus ya, bagus. Aku nek masak kok ning rice cooker kok gak begitu bagus.
warnanya tidak menarik. Kalau mentek itu wis ambune enak ya, baunya enak, terus putih gitu. Resik itu loh, maksudnya lebih menarik seperti kalau kayak di nasi-nasi Padang gitu ya. Itu nasi Padang itu kan berasnya tuh yang bagus itu. Lah itu kan kita butuh butuh apa namanya? Butuh 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu ya zaman saya waktu puskesmas 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat, protein, lemak gitu toh. Nah, itu salah satu kalau bakteri, kalau mentek itu setengah kilo, sekilo mungkin 5 kilo itu 60 atau 70 gitu ya. Itu 5, berarti kira-kira 15.000 misalnya ya. 15.000 kan setengah kilo itu 7,5. Lagi kalau bakteri itu untuk pertumbuhan itu per setengah kilo kita punya media-media khusus Salmonella Shigella. Kemudian untuk Vibrio cholera sendiri, untuk E. coli Enterobacter yang gram negatif. Yang lain itu setengah kilo itu yang kita pakai sehari-hari di lab rutin rumah sakit itu 2 jutaan. Setengah kilo, beras setengah kilo, itu setengah. Lo larang bakteri nih. Larang panganannya bakteri. Kalau saya riset biasanya per setengah kilo sampai 10 juta. Tanpa identifikasi yang diri-diri. Dari itu langsung tumbuh, oh pingkulun ini, Staphylococcus aureus itu langsung sampai ke spesies. Tapi mahal. Itu. Itu bandingannya antara bakteri dengan manusia. Itu sama-sama butuh nutrisi dan bakteri lebih mahal. Tapi bisa untuk 401 apa namanya setengah kilo itu bisa untuk 5 liter. 5 liter 1 liter jadi 40. 4 kali 5, 400 plate. Terus ada hitung-hitungan lab harus dihitung berapa OE siapa nanti dianya berapa untuk berapa pasien itu kan harus dihitung seperti itu. Nah ini bakteri membutuhkan dan keunggulannya. Ini terus kebanyakan bakteri untuk riset industri mahasiswa yang beli bakteri di tempat saya untuk risetnya. Pak Dol, bakteri itu aku peternak. Kalau peternak bakteri kan cukup minus 80. Kalau peternak sendiri butuh banyak ruangan, banyak tanahnya kudu luas gitu ya. Kalau bakteri hanya lemari minus 80 dah. Kita taruh di cup-cup gitu. Kita menang mana gitu ya, menang yang mana gitu. Kemudian ini nutrisi untuk pertumbuhan bakteri ini diperlukan untuk aktivitas kehidupan yaitu untuk metabolisme ya, mandiri, metabolisme, katabolisme, anabolisme, sosial interaksi dengan makhluk hidup lain. Kemudian pengambilan nutrisi dari lingkungan ya, secara ini pada molekul kecil secara difusi atau osmosis, transport aktif, dan molekul besar menggunakan enzim atau menggunakan energi dengan transport aktif. Nah ini nutrisinya banyak ya, seperti manusia kita butuh zinc, butuh macam-macam ya, CO, H, N, S itu juga penting. Nanti ini dibaca sendiri. Sumber energi itu bisa dari apa sinar, bahan anorganik, bahan organik. Ya. Energi yang tepat. Kebutuhan oksigen tadi ada sudah ya, aerob, anaerob, fakultatif, anaerob atau fakultatif aerob. Jadi kalau aerob itu benar-benar apa namanya? Ya butuh oksigen. Kalau nggak ada oksigen mati. Kalau anaerob ada oksigen mati. Ya. Kalau fakultatif itu tengah-tengah. Nah ini kebutuhan oksigen bisa dilihat dari kalau ini di apa namanya tabung reaksi itu aerob itu pasti tumbuh bakterinya karena butuh oksigen, bakterinya akan ada di atas tabung. Kemudian kalau apa anaerob itu bakterinya akan tumbuh di bawah. Kemudian kalau fakultatif ada di semua. Kemudian ada mikroaerobilik, ada aerotoleran, dilihat dari sini. Yang penting ini aerob, anaerob harus tahu. Nah, kebanyakan di saluran cerna maupun rongga mulut itu banyak anaerob. Berarti ada kalau ditanam harus ada di bawah tabung reaksi. Biasanya kalau anaerob itu di atasnya itu dikasih apa namanya? Aku kok lupa namanya ya. Parafin itu yang untuk supaya kondisinya tetap anaerob.
variasi toleransi oksigen ini enggak usah terlalu pH. Kalau pH memang kita membuat media itu harus juga diukur pH-nya. pH-nya yang sesuai pH apa bakteri itu tumbuh pada pH berapa. Tapi biasanya di media itu sudah ada. Ini nanti dicek pH-nya harus sekian gitu. Tadi kita menyesuaikan yang ada di manualnya dari media yang kita beli. Tidak usah kebutuhan air, tidak lagi. Ini media. Media untuk pertumbuhan bakteri itu ada media cair, media semi sulit, media padat. Cair itu bisa penyubur atau transport. Kalau transport itu biasanya kita kalau di itu pada botol Pak itu loh, untuk ambil darah mungkin di rumah sakit Suwonto itu ada misalnya butuh mau di pemeriksaan mikrobiologi ada botol baktek untuk anak untuk dewasa itu media transport. Kemudian ada media semi solid, itu juga bisa dibuat sendiri ya. Kalau yang botol baktek tadi kan sudah paten ya. Kalau bisa media transport kita bisa juga membuat sendiri. Kemudian media padat itu benar-benar padat yang untuk isolasi untuk melihat apakah ada pertumbuhan bakteri apa enggak. Kalau semi solid tadi bisa untuk melihat motilitas, ya. Apakah ada flagelnya apa enggak. Kalau ada flagel berarti bakteri itu motil. Kemudian media pertumbuhan. Untuk pertumbuhan bakteri menurut komposisi. Ada media sintesis, buatan, media seluler. Nah, kalau media sintesis ya kita yang pakai tadi media-media yang bisa dipakai untuk pertumbuhan kuman. Kalau seluler ini juga ini tapi kita nggak mengadakan ya. Kalau untuk sel-sel hidup ada kultur virus itu kita enggak melakukan ya. Apalagi ada beberapa peneliti itu mau tes antiseptik itu mau terhadap SARS-CoV-2. Apa sing gelem? Nah, kita virus pengennya mateni kok malah ditumbuhkan apa ya kabul-kabul. Ya kan? Itu kadang-kadang orang itu terlalu ada ya peneliti yang dulu pernah ada telepon saya, Bu, bisa nggak kita uji antiseptik untuk SARS-CoV-2? Wani mati. Ya kan? Yang dapat duit sana, dia membuat ekstrak apa untuk antivirus. Nanti satunya dari dosen fakultas mana, tapi yang terus dandake di tempat saya, yomoh atau aku tuh. Lah kok enak men dia buat SPJ-nya laporannya kita yang rekoso gitu ya. Kita nggak mau mungkin ngapain menumbuhkan virus-virus yang mematikan kita sendiri ya. Jadi terus aku ini gimana Bu nanti kalau mau nef? Ya wis ngomong tanya ra iso. Itu banyak seperti itu karena mempunyai perhatian yang bombastis itu ya. Keren tapi dia sebetulnya tidak kerjakan sendiri. Kita orang mikro aja ngapain harus kultus virus corona? Kultur ya berarti menumbuhkan banyak virus kan? Ya siapa yang mau? Kita kena sendiri ya langsung positif. Oh kita menghindari kok. Ya, akhirnya pokoknya ya terus edukasi ya. Kalau membuat proposal penelitian, hibah penelitian untuk jangan gitu. Tanya dulu. Maksudnya tanya-tanya informasi tidak membuat, tapi habis itu di tengah perjalanan tidak bisa mengerjakan sendiri. Itu banyak seperti itu. Nah, ini kalau kultur virus enggak, kita yang anu adalah bakteri-bakteri yang patogen. Kalau jamur juga bisa. Kemudian media untuk pertumbuhan bakteri menurut fungsi dan tujuan. Nah, ini bahasa media untuk apa saja. Ya, apa saja. Kemudian media selektif. Itu untuk bakteri tertentu, contohnya tadi Salmonella sigilla. Salmonella sigilla agar. Oh, ini untuk media agar-agar untuk menumbuhkan Salmonella dan Shigella. Nanti ada identifikasinya lebih. Kalau di media basal, aduh iki opo iki kesuwen ya. Udah tahu tifoid itu misalnya salmonellosis ya udah kata pakai media Salmonella Shigella. Kolera berarti pakai TCBS itu. Jangan ditaruh di media basal. Nanti bingung. Terlalu umum ya. Kemudian ada media diperkaya itu untuk bakteri-bakteri fastidius. Jadi ada macam-macam ditambahi macam-macamnya. Kemudian media transport mencegah kematian bakteri saat proses transportasi. Nah ini gambarnya yang bagus ini. Ini yang tadi media basal, nutrien agar itu untuk apa saja tumbuh. Ya, kalau mekonke
itu warnanya pink bagus ya. Media selektif. Ini bisa selektif untuk gram negatif. Ya. Jadi semua gram negatif bisa tumbuh di sini. Tapi gram positif enggak tumbuh. Kemudian diferensi sebagai media diferensial bisa membedakan antara nanti laktosa fermenter dan non laktosa. Kalau laktosa fermenter itu contohnya E. coli, Enterobacter, Klebsiella, dan non laktosa yang lain. Kemudian kalau blood agar itu bisa berfungsi sebagai media basal, apapun juga bisa tumbuh di blood agar. Sebagai media diferensial bisa nanti ada hemolisis, alfa, beta, gamma. Nanti kalau praktikum kita jelaskan. Kemudian sebagai enrichment media. Ini untuk Streptococcus pneumoniae. Berarti kalau ini identifikasi mikroskopis bakteri itu ada preparat basah, ya, pewarnaan kita langsung sini aja yang gram ini ya, ada pengecatan kompleks. Ada yang kalau negatif itu tadi yang tinta kalau medan gelap itu kami nggak pernah boros, kemudian respon juga ada. Ini kultur sama ya, kultur itu nanam menumbuhkan isolasi kuman penyebab. Jadi kita mencari ya, langsung sebentar. Kemudian di agar ada, kemudian mikroskop cahaya. Ini yang kita pakai, yang kita gunakan adalah mikroskop cahaya. Jadi sering digunakan di lab mikro, pembesarannya di sini yang satu ini adalah dekat mata ini hanya 10 kali. Kemudian yang objektif itu yang dekat objek ya, di meja preparat ini bisa 40 kali, 100 kali. Ya, kalau misalnya jamur ya 40 kali, kemudian yang 100 kali tetap menggunakan ini minyak imersi untuk melihat bakteri. Ini medan gelap, nggak usah fluoresan, nggak usah. Preparat basah, nggak usah. Nah ini kalau ini silum ini jamur. Ya. Pakai LPCB lactophenol cotton blue. Ini jamur berarti kakaknya bakteri. Kemudian kalau pengecatan ini ada keuntungannya cepat, murah, biaya investasi tidak ada. Kalau kerugian kurang spesifik karena hanya sampai misalnya kuman bentuk batang gram positif. Oke, Bacillus gitu aja. Tapi itu Bacillus anthrax, Bacillus subtilis, Clostridium, apa Clostridium botulinum, apa Clostridium tetani, kita tidak tahu. Kurang sensitif. Itu kalau pengecatan. Ini nanti apa dibaca sendiri. Nah, ini pengecatan sederhana positif. Itu misalnya metilin satu macam cat. Ya, sederhana karena kata-kata sederhana ini hanya satu macam cat, bisa metilin blue aja, bisa buri atau tinta Cina. Kalau ini sederhana negatif itu yang buri, yang pakai tinta Cina. Jadi seperti membuat preparat habus. Nanti untuk melihat kapsulnya. Kalau positif ya paling bisa untuk fokus gitu, Cok. Tetracoccus, Streptococcus, tapi tidak boleh mengatakan itu gram positif, gram negatif. Karena pengecatannya hanya pakai pengecatan sederhana. Kalau dengan kata-kata gram positif, gram negatif itu kalau pengecatannya dengan pengecatan gram. Nah ini contohnya Bacillus ini metilin blue ya, Bacillus. Kemudian buri ini yang tercatat yang bening ini kapsulnya yang tercatat. Kemudian dengan pengecatan ini juga safranin itu sebetulnya bagian dari pengecatan gram tapi hanya satu macam cat ya, warnanya pink, itu sederhana positif. Kemudian kongruent dan negatif staining. Jadi dua ini buri dan kongruent. Yang tercat ini kapsulnya. Nah ini tadi sudah ya. Bahannya violet, rugol, alkohol absolut, safranin atau basikusin tadi sudah saya jelasin di depan. Nah ini proses pengecatannya. Nanti kalau praktikum proses pengecatan seperti ini. Sudah difiksasi dulu, kemudian ditetesi pakai kristal violet, 1 menit, ini dibuang, dicuci sampai air, kemudian dengan iodin
1 menit, didiamkan, dibuang, terus dicuci dengan air, kemudian pakai dekolorator alkohol absolut hanya beberapa detik, kemudian dicuci air, kemudian baru cat terakhir dengan safranin atau air fusin. Nanti ketemu apakah itu gram positif atau gram negatif. Bisa kokus, bisa batang. Tadi sudah. Ya. Nah, tahan asam ini enggak ya. Ini untuk Mycobacterium tuberculosis. Jadi untuk gizi enggak usah. Hampir sama. Tapi ada 3 macam cat. Namanya pakai alkohol, dekoloratornya alkohol asam. Terus terakhir metilin blue. Nah, warnanya kalau bakteri yang tidak tahan asam warnanya biru, yang tahan asam warnanya merah. Nah ini tadi warnanya merah. Pengecatan khusus nggak usah. Uji ya sudah selesai. Ini kultur tadi ya, kultur sebagai gold standar ya. Sensitif spesifik langsung uji kepekaan untuk apakah nanti antibiotiknya mana yang cocok ya. Kerugiannya waktunya lama karena butuh kira-kira 2-3 jam. Ini tujuannya mengisolasi tadi ya. Terus dilakukan identifikasi tetap pakai gram, terus dilihat morfologinya, kemudian dilakukan tes yang 10 juta langsung ketemu. Tapi langsung hanya untuk apa gitu aja. Itu mahal. Kalau untuk riset tidak apa-apa. Nah ini kultur, ini botol baktek tadi yang saya ceritakan. Ya ini medianya bisa nutrien agar, berat agar, SS agar, TCBS untuk kolera. Ya. Kemudian dilakukan identifikasi sampai spesiesnya, kemudian juga dilakukan kepekaan antibiotik. Nah ini tes biokimia kalau kita menggunakan tadi media yang hanya 2,5 kilo tadi. Tapi sekarang ada semi otomatik atau otomatik ini Vitek dan Unik ini langsung masukkan di alat ya, sudah dikultur besok tumbuh terus dimasukkan di tabung reaksi, masukkan alat Vitek atau Unik, kira-kira 8 jam sudah bisa identifikasi dan hasil tes terhadap antibiotik lebih cepat. Alatnya kira-kira 1 M lebih. Kalau ini kan titik-titik ini ribet banget ini, karena ini harus ngitung ini apa, kalau yang positif ini nanti apa, misalnya terus itu tes ininya hasilnya bagaimana, asam alkali, gas ada enggak, H2S ada enggak, kemudian tes ini indol positif enggak, metilat positif dan sini ini sudah nanti tes ini biokimia ini bisa dijadikan satu di alat baik atau klinik. Itu mana lebih dari kira-kira 25 tes biokimia. Ini juga yang tes API, alatnya ini kalau tadi Vitek masukkan 8 jam bisa. Kalau sendiri tinggal ngeprint. Gitu. Nah aslinya ya dari tes-tes seperti ini, API, salmonella itu tesnya harus ini positif negatif masuk filter. Ini nanti E. coli juga tuh sama. Yang sekarang Vitek ini lebih banyak. 3, 4, 5, 6, 10. Banyak. Nanti ketemunya mana yang positif, mana negatif, spesiesnya keluar. Sekarang sudah Rumah Sakit Karyadi dan Rumah Sakit yang tipe B sudah berpadu. Nah, ini tes lain ya. Itu ada hemolisis, ini zona sensitif intermediate. Nanti dipraktikkan ya ini ya. Nah, ini uji kepekaan terhadap antibiotik itu pakai mikrodilusi. Ada yang pakai nih distribusi. Nah, ini yang nanti sudah hambat ini kita tahu berapa diameternya dicocokkan dengan tabel ini CLSI. Itu nanti dipraktikkan, kita lihat nanti di ini. Kemudian ini tidak melakukan serologi dasar reaksi, serologi yang deteksi nggak usah ya. Kita deteksi antibodi, kemudian tesnya ini enggak berbasis molekuler. Ini kalau yang molekuler kita punya alat-alat seperti ini. Ya. Cuma ini COVID-nya tuh nggak turun dulu, pernah mau istilahnya demo ya untuk pemeriksaan molekuler alat-alat
tapi pas tingginya kan nggak jadi. Nah, kita nanti lihat pokoknya kita lihat sikon kalau yang untuk molekuler, kalau yang lain kita bisa di labnya sebelahan. Ini RT-PCR ya. Ini untuk kalau kita pakai PCR konvensional untuk membaca ini gel doc-nya itu gel documentation ya, dengan PCR yang konvensional kita melihat nanti itu kemudian difoto. Ya. Jadi untuk memfoto kemudian dilihat kalau ini kan proses molekuler apa namanya untuk PCR ya, ada proses denaturasi, ya, kemudian proses annealing, jadi 2, kemudian denaturasi, kemudian ini lagi ini kedua. Tapi tadi ada siklus ke-3, ke-4 itu diulang ya. Nah, kalau ini untuk PCR untuk kualitatif itu dulu saya pakai waktu S3 itu pakai kualitatif ya. Kita kayak marker, kemudian markernya, kemudian tesnya kalau positif ini. Ya. Tadi banyak kertas-kertas, ini pakai etidiobromid yang karsinogenik. Kemudian ini yang kuantitatif. Ya. Kuantitatif. Sekarang itu ada flu burung, kemudian ada ini corona, kita pakai yang ini. Terima kasih. Sudah lebih. Ternyata waktunya kurang. Itu tadi ada kuliah enggak? Enggak ada. Ada, Dok. Bisa ini yang datang berapa? Datang semua enggak? Nah. Hadir ya? Hadir, Dok. Sebentar, aku tak stop share, tak foto. Nanti biar Mbak Nino yang 1, 2, 3. Mbak Sidahra mana ya fotonya? Nggak ada. Halo Mbak Siti Zahra. Nggak ada. Pasang ini aja. Ayo Siti. Nggak ada toh orangnya. Bentar. Ada nggak Mbak Ainun? Mbak Siti Ini Zahra. saya telepon sedang calling, Dok. Sedang apa? Calling. Jadi belum berdering. Berarti ditinggal pergi. Ya toh. Tadi yang terlambat ya Mbak Siti Zahra toh? Ya. Sudah Ada. bisa, Dok. Sebentar. Apa? Mbak Siti Zahra kerja? Iya. Dokter, mohon maaf. Ayo. Di mana tadi? Iya, Dokter. Di mana tadi tak panggil-panggil gak kan? Iya, maaf Dokter, tadi kameranya saya matikan soalnya saya kurang bagus, Dokter. Ya. Ya, saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ini sorry ya. Aku ini tadi saya lagi ini Apa, Mbak? Iya, Mbak. Nggak apa-apa. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita jauh lebih siap ya, teman-teman. Karena cuma berenam, jadinya kelihatan banget. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak.
Tadi udah aku sempat untuk screenshot sih, sudah kan ya? Sudah gitu, dan sudah diabsenkan ya teman-teman oleh Bu Neno. Terima kasih banyak atas atensi perkuliahan hari ini. Saya dan Mbak Adel selaku koordinator mata kuliah mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kekurangan untuk materinya. Nanti saya mintakan ke Dokter Endang, dan ini record saya record belum di ini ternyata. Stop ya, stop.